Kami dari kelompok 4 ingin melakukan video observasi dan wawancara mengenai Jalan Margonda yang menjadi ikonik Kota Depok. Selamat menonton! Majalah Margonda berasal dari nama pahlawan yang gugur pada tanggal 16 November 1945 dalam pertempuran heroik saat melawan kolonial Belanda, yaitu Margonda. Margonda itu adalah sosok seorang pejuang di masa revolusi yang mendharmabaktikan hidupnya demi tegaknya, demi tegaknya republik ini. Sehingga banyak saat itu pada masa revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949 banyak tokoh-tokoh, pejuang-pejuang baik itu laskar maupun non-laskar yang berjuang pada kawasan masing-masing. Di kawasan Depok itu, maka sosok yang sangat penting pada saat itu karena dia menjadi komandan, dia menjadi mengepalai, kemudian dia nggak peduli kepada nyawanya. Demi republik ini, saya akan berjuang terus sekuat tenaga sampai republik ini betul-betul menjadi republik yang merdeka utuh 100%. Maka si Margonda itu sangat legendaris dan sangat ikonik bagi masyarakat yang ada pada kawasan itu, terutama kawasan masyarakat yang ada di Depok. Jalan itu di mana-mana memberikan dampak sangat positif kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya jalan itu, maka lalu lintas pergi pulang masyarakat itu melewati jalan itu, sehingga dengan demikian maka masyarakat sekitar situ dapat memanfaatkan jalan itu bagi kepentingan perekonomiannya. Jadi ada orang yang modalnya kecil-kecilan, dia bikin warung kecil. Ada para pengusaha besar, dia bikin perumahan. Ada pengusaha yang lebih besar lagi, dia membuat mall-mall yang luar biasa, yang itu sangat berdampak sangat positif bagi masyarakat sekitar situnya. Berdirinya mall, berdirinya kampus-kampus, berdirinya tempat-tempat ngopi, berdirinya tempat-tempat gaul bagi anak-anak zaman sekarang itu sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar situ, yang meningkatkan pendapatan perekonomiannya, sehingga yang semula mereka umumnya masyarakat itu adalah masyarakat agraris, masyarakat pertanian, maka kesempatan itu, peluang itu dia manfaatkan untuk merubah cara dia memperoleh keuntungan dari untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi dampaknya sangat positif, dampaknya sangat besar, dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat sekitar situ, sehingga dengan adanya jalan itu kesejahteraan mereka menjadi lebih terangkat dan mereka menjadi lebih ekonominya menjadi lebih meningkat. Yang semula menjadi petani, kemudian dia menjadi pedagang, menjadi pengusaha dan seterusnya. Jadi karena kawasan itu yang dahulunya kawasan agraris, dulu mereka perkebunan, ada sebelahnya sawah-sawah, mereka bertani padi, bertani sayur mayur, kemudian ada bagian yang perladangan, ada kelapa, ada singkong, ada macam-macam palawija, tapi itu kan berubah. Terutama kawasan itu sangat berubah ketika memang institusi pendidikan utama saat itu, yaitu Universitas Indonesia, didirikan di situ pada tahun 1980-an, terutama 1985, 84, 85, 86 gitu ya, dibangun itu. Maka dan juga dibangunnya lagi itu namanya dulu perumahan Depok, perumahan Depok itu perumahan masyarakat di Depok dibangun di situ, maka berkembanglah kawasan-kawasan itu. Dulu mereka adalah para petani, tapi sekarang mereka sudah memanfaatkan tanahnya, yang bikin kos-kosan, yang bikin warung, yang bikin kafe. Jadi mereka membalik kegiatan perekonomiannya yang dahulu mereka masyarakat agraris, masyarakat petani, maka sekarang mereka sudah menjadi masyarakat yang pedagang.
sebagian besar itu. Dan orang-orang yang berbisnis yang memanfaatkan lahannya untuk ya bikin tempat-tempat kosan, bikin warung-warung, bikin tempat ngopi, bikin segala macam. Di situ kalau kita perhatikan sepanjang jalan itu sudah luar biasa. Kalau zaman saya kecil itu kita penuh dengan pohon bambu, penuh dengan serem-serem, bahkan saya suka ditakut-takutin kalau lewat situ itu, wah kalau lewat pohon bambu situ itu ada kuntilanak, serem, kamu jangan lewat situ. Kalau sudah jam 6 beduk maghrib, kamu jangan keluar lagi dari situ, itu akan bahaya sekali, kamu akan ditampar sama setan. Dan sekarang cerita-cerita seperti itu sudah nggak ada lagi karena kawasan-kawasan itu sudah mentereng, lampu berkibar, lampu berkelap-kelip di mana-mana, tempat-tempat nongkrong sudah asik, anak-anak muda terutama mahasiswa-mahasiswa dan para pelajar sudah memenuhi kawasan itu, dan kawasan itu menjadi tempat yang sangat asik buat kita menghabiskan hari-hari ya, menghabiskan hari-hari santai segala macam, terutama pada hari-hari kita tidak beraktivitas. Di Depok itu ada sekarang ya, kalau dulu itu Depok termasuk kawasan kultur budaya Betawi. Kultur budaya Betawi itu dominan, maka di Depok itu muncul kesenian-kesenian yang bernuansa Betawi. Ada topeng Betawi, ada wayang kulit Betawi, ada rebana biang Betawi, ada tanjidor Betawi, ada ondel-ondel Betawi, muncul di kawasan itu. Kemudian dia berkembang tahun 80-an, tahun 90-an, semakin berkembang. Sekarang ini kawasan yang dulu dominan dengan kultur Betawi, yang sebelah budik itu sebelah selatannya itu memang lebih dominan dengan kebudayaan Sunda, maka topeng Betawi yang bernuansa Sunda itu muncul juga di situ. Sekarang itu kawasan sekitar Margonda dan Depok itu sudah menjadi kawasan yang disebut dengan kawasan multikultur. Terima kasih sudah menonton video observasi kami kali ini. Jika tidak ada yang sempurna, mohon maafkan karena yang sempurna hanya ketika saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Budaya itu bagi kita semua mempunyai identitas. Identitas itu yang muncul dari peradaban. Bagaimana diajarkannya cium tangan pada orang tua, pada guru, bagaimana kita melakukan kerjasama dengan teman-teman kita. Itu semua adalah kebudayaan. Dan itulah ada yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal adalah unsur-unsur penting dalam diri kita yang menciptakan identitas dan karakter kita. Menjadi karakter pelajar yang hormat kepada guru, orang tua, sayang menyayang. Penting di dalam diri kita semuanya ada kearifan lokal yang disebut dengan negeri timur yang penuh dengan keramahan dan kesopanan. Jadilah kita orang-orang yang paham kepada identitas kita. Karakter itu akan mengisi kehidupan kita dengan kebersamaan. Kebersamaan itu tidak harus seragam, sebagaimana sudah dirumuskan oleh para pendiri negeri kita yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dadah!